kembali dengan saya Sakit Keder ya. Di kesempatan kali ini saya ingin melihat beberapa percakapan atau diskusi atau berdebat yang luar biasa yang terjadi di TikTok, yaitu mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Memang kalau kita ketahui bahwa Pak Jokowi itu sebagai guru bangsa, sebagai tokoh bangsa, seharusnya Pak Jokowi itu harus berjiwa besar, harus menunjukkan ijazahnya itu seperti apa agar negara ini tidak terus-menerus terjadi kegaduhan. Karena pada dasarnya negara ini dibangun dengan kebersamaan, dan ada salah satu masyarakat, sekelompok masyarakat meminta agar Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Oleh karena itu sebenarnya bagi Pak Jokowi seharusnya tinggal tunjukkan saja, tidak harus memanggil beberapa tokoh ya seperti Hercules, tidak perlu memanggil pengacara-pengacara. Sebenarnya tinggal tunjukkan ijazahnya Pak Jokowi itu seperti apa. Dengan itu dilakukan oleh Pak Jokowi pasti dengan clear. Oleh karena itu mari kita simak perdebatan yang luar biasa antara tokoh-tokoh TikTok yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media TikTok ya. Oleh karena itu mari kita saksikan perdebatan mereka. Mari teman-teman. Tidak kata. Kalau saya bilang sangat besar kebohongannya, karena apa? Itu keilmuan saya. Ya biar tahu mulut, pipi, jidat itu hubungannya otak, Gideon. Kalau keilmuan kami ya anatomi manusia. Tapi kalau mata itu, bola mata itu hubungannya hati. Jadi kalau kita membaca setiap perkataan si Jokowi ini banyak lembar-lembar kebohongan yang tujuan dia mau ngomong A tapi dia ngomong C. Itu Gideon dari anatomi. Jadi keilmuan itu tidak dibuka semua. Marismon tidak mungkin tidak ada orang anatomi yang mendampingi beliau, mengingatkan beliau banyak ini itu. Jadi kalau namanya ilmu kebohongan, habis itu dari segi forensik mimik muka ya, itu juga keilmuan kami. Gigi dia dengan gigi yang dipoto itu sama-sama nampak gigi. Kalau kita di dalam forensik usia ya, itu tetap diambil gigi. Gigi itu dikerik, benar nggak umur dia 60 tahun, benar nggak umur dia 100 tahun, gigi diambil. Bukan bola mata, bukan darah, bukan apa. Gigi yang diambil. Karena ada tingkatan gigi itu, usia sekian, jumlah gigi sekian, uken sekian, 32 sekian, uken sekian, lengkap. Dan gigi permanen, gigi susu, gigi ini. Jadi Gideon jangan keilmuan orang, Gideon ambil semua. Jadi kenapa orang bergerak, masing-masing mempunyai keilmuan, Gideon. Jadi orang bergerak itu untuk bangsa dan negara, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi ngapain cuap-cuap di sini, nggak ada hasilnya, kan begitu. Karena kita anak bangsa, negara ini berdiri karena ada wilayah, karena ada rakyatnya termasuk saya dan teman-teman lainnya yang ada di Komal dan lain-lainnya di Indonesia ini, dan ada pemimpin. Lu pimpin, lu atur tentang pembangunan ekonomi dan lain-lainnya. Kami percaya malu. Ternyata kita dikibuli dengan dia tidak punya keilmuan. Kalau nggak gitu kita diem. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Oke, jadi begini rekan-rekan. Apa yang disampaikan Dr. Gudion tadi benar, bahwa Jokowi bukanlah seorang pembohong. Karena Jokowi dan Dr. Gudion adalah satu circle. Terima kasih. Imam ya. Bang Lentera. Izin saya sekalian closing statement ya. Oke. Oke, jadi gini. Ya sebenarnya kalau saya berharap bahwa kasus ini tetap didorong terus supaya ada kepastian hukum ya di negara hukum. Yang kedua, saya melihat kasus ini sebenarnya kalau kita melihat dari riwayat kasus ini memang sudah ada. Kalau saya ya, artinya begini, ada kenapa saya menyimpulkan bahwa ini ada desain di awal itu. Kita ingat enggak rancangan undang-undang Omnibus Law ya, yang berkaitan dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Yang sebelumnya itu kan mengatur tentang sanksi pidana terkait penggunaan ijazah palsu. Tetapi di dalam rancangan itu pasal-pasal itu mau dihapus ya. Itu pasal 67, pasal 68, pasal 69. Artinya kalau kita melihat riwayat ini, berarti ini kan ada desain, ada perencanaan di awal. Apakah ini bisa dihubungkan dengan artinya ini saya beranalogi, apakah ini bisa dikait-kaitkan dengan
pemberhentian Pak Anies Baswedan berkaitan dengan persoalan-persoalan itu, ya bisa saja masyarakat berspekulasi seperti itu dengan sekarang terungkapnya hasil kajian akademik oleh Bang Rismon Sianipar ya. Tadi Bang Gudion menyampaikan bahwa yang diteliti itu bukan dokumen otentik atau ijazah yang aslinya. Tetapi sebenarnya kita juga tidak bisa membantah tentang keahlian Bang Rismon, karena Bang Rismon tentu punya kajian-kajian juga tentang keahliannya. Karena salah satu yang diteliti adalah skripsi. Nah, apakah skripsi itu adalah doku yang dikategorikan dokumen otentik? Menurut saya otentik, karena barang itu diambil dilihat dan dipegang langsung di perpustakaan UGM, dan dia berkunjung langsung ke sana, ada foto-fotonya dan ada videonya. Itu clear and clear. Sebenarnya justru kita sebagai orang yang yang memahami hukum tentu ini mendorong supaya ada kepastian hukum ya, supaya ini tidak menjadi menjadi isu yang liar, dan ini seolah-olah nanti kalau ini dibiarkan terus-menerus maka rakyat akan melakukan dengan caranya sendiri ya. Kan begitu. Jadi kita berharap bahwa persoalan ini terungkap supaya tidak ada lagi perdebatan, dan kita mendapatkan, kalaupun ini terbukti misalnya dalam putusan pengadilan, berandai-andai lah, kalaupun ini terbukti memang menggunakan ijazah palsu, tentu DPR dan lembaga-lembaga yang punya kepentingan, semua kita yang berkepentingan tentu mengevaluasi ya terkait undang-undang yang ada, tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Bagaimana pendaftaran untuk syarat calon itu memang bukan cuma ijazah yang difotokopi dan dilegalisir. Karena kalau kita mau rujuk ke situ, sudah ada jurisprudensi, ada keputusan pengadilan yang terdahulu sudah memutuskan tentang kasus-kasus begitu. Artinya di periode pertama tidak terungkap, di periode kedua ternyata terungkap. Dan itu fakta, kan tidak bisa dibantah lagi. Barangkali gitu Bang Lentera. Saya Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi begini rekan-rekan, Rismon bukan hanya mencari panggung, tetapi dia mencari kebenaran. Silakan Imamia, saya beri waktu Anda untuk bernarasi sebagai anak negeri. Assalamualaikum semua, terima kasih atas waktunya ya. Saya tertarik masalah yang ditanyakan oleh Bang Raja, karena tentunya senior-senior yang di sini sudah menjelaskan semua tentang hukum ya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi ya, karena ini termasuk ilmu yang saya pelajari gitu ya. Jadi mengapa kita berbohong, ataupun kenapa Pak Jokowi ini bisa berbohong? Nah ini kalau menurut saya secara ilmu yang saya miliki, kebanyakan berbohong. Ya, selama 10 tahun ini, dari apa yang dikatakannya ada 11 triliun di kantong saya, ternyata tidak ada. Kemudian masalah SMK, mobil SMK dan lain sebagainya. Ada investor yang sudah masuk IKN ternyata tidak. Itu bagi kita satu kali kita dibohongi, kemudian dia akan melakukan hal yang sama. Jadi saya pun mempelajari dari sebuah buku Why We Lie, mengapa kita berbohong ya, The Evolution Root of Description and the Unconscious Mind, karya David Livingstone Smith. Itu di situ buku yang mengajak kita memahami kebohongan melalui pendekatan psikologis, biologi dan filsafat. Nah, kita mulai ya. Kenapa mereka itu bisa berbohong seperti itu? Nanti akan ada kita temukan dari selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin negara kita ya. Secara tegas, Smith itu mengatakan bahwa berbohong adalah perilaku alamiah manusia. Ya, bukan hanya karena ingin menipu orang lain, tetapi juga disebabkan manusia berevolusi untuk melakukannya ya. Jadi, kebohongan itu bukan sebatas masalah moral, tetapi juga strategi yang dia lakukan agar bisa bertahan hidup. Nah, kita lihat saja bagaimana Pak Jokowi bisa bertahan hidup untuk anak-anaknya, sampai dia menghalalkan segala cara, merusak konstitusi. Nah, disitulah dia melakukan kebohongan-kebohongan yang tentunya seorang pemimpin tidak bisa untuk melakukan hal itu. Itu saja sudah terlihat berkali-kali rakyat Indonesia dibohongi. Jadi bagi saya apa yang dikatakan Bang Raja, walaupun katakanlah saya hanya masyarakat biasa yang mempelajari sebuah psikologi tentang kebohongan, di situ sangat yakin dan percaya
kebohongan-kebohongan yang dilakukan, apalagi tentang ijazah. Dan saya yakin akan tanggal 24 bila beliau tidak hadir di Pengadilan Negeri Surakarta, berarti beliau 4 kali tidak hadirnya, itu sudah melanggar hukum yang ada di negara kita. Apalagi dia pemimpin, 3 kali beliau tidak hadir waktu itu sudah mencoreng katakanlah kita sendiri sebagai masyarakat yang negara kita ini negara hukum. Kenapa beliau tidak patuh pada hukum padahal dia pemimpin? Itu yang perlu kita tegaskan dan kita ingatkan kepada beliau tanggal 24 bulan April ini beliau harus hadir. Walaupun dia sudah punya pengacara, silahkan mau 1000 pengacara, karena saya yakin mereka memiliki uang yang begitu besar. Karena kita paham dan kita yakin bahwa OCCRP yang mengatakan bahwa pemimpin terkorup di dunia nomor 2, ya. Kita bongkar semuanya kejahatan kebusukan yang ada ini. Jadi harus hadir untuk masalah ijazah SMA-nya. Belum lagi nanti di Mabes tentang masalah ijazah UGM-nya yang sudah dibongkar oleh Rismon. Novum-novum baru yang tentunya masyarakat bisa mempelajarinya. Masyarakat bisa beredukasi dari pernyataan Rismon. Ya, dari pernyataan Dr. Tiwa, dari pernyataan Roy Surya yang mereka memiliki ilmu pengetahuan. Untuk apa mereka belajar? Kalau dipatahkan dengan hukum yang ada di negara kita atau mereka yang memiliki kekuasaan atau kedudukan, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Jadi akan berlawanan. Negara kita ini seakan-akan berlawanan. Oke. Sudah melanggar konstitusi. Oke, terima kasih host. Oke teman-teman, itulah tadi berdiskusi yang luar biasa atau perdebatan yang luar biasa antara kelompok pendukungnya Pak Jokowi juga kelompok pendukungnya Bang Rismon Sianipar yang menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli atau ijazah palsu. Dan itulah perdebatannya, dan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya seperti apa, bagaimana cara kita mengantisipasi mengenai hal ini agar negara kita tidak terjadi kegaduhan terus-menerus dan kita bisa membangunkan semangat kita bersama-sama dalam membangun bangsa. Cukup sekian dari saya, Sakiti Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.